Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Kusnul. Ayo kita belajar pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru langsung menggabungkan dua pembelajaran ya, yaitu pembelajaran 2 dan 3. Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, kita belajar manfaat, maaf, dan memaafkan. Kedua, gambar seri. Ketiga, bilangan 21 sampai 40. Keempat, kalimat permintaan maaf. Kelima, aturan bermain bersama teman. Nah, sebelum kita belajar, awali dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo kita belajar. Yang pertama, ada gambar Bu Guru di depan kelas. Banyak murid-murid yang mendengarkan. Ternyata Bu Guru menjelaskan tentang manfaat maaf dan memaafkan. Pernahkah kalian melakukan kesalahan? Pasti pernah, semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan besar atau kecil, tapi semua orang pernah berbuat salah. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Nah, jika bersalah, kalau kamu bersalah, betul, kamu harus meminta maaf. Nah, meminta maaf itu juga harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan hanya mengucapkan saja, tapi tidak menyesal di dalam hati, tidak merasa bersalah. Itu salah. Jadi meminta maaf itu juga dengan tulus, ikhlas. Apa yang harus kita lakukan jika ada temanmu yang meminta maaf? Nah, selain kalau kamu salah meminta maaf, kalau ada orang lain yang bersalah kepada kamu, mau minta maaf juga harus dimaafkan. Nah, anak yang baik itu tidak cepat marah. Jadi kalau ada orang yang misal tidak sengaja membuat kamu marah, maka kamu harus memaafkan. Itu ciri-ciri anak yang baik. Kalau bersalah minta maaf, kalau ada teman yang minta maaf juga dimaafkan. Apa saja ya manfaatnya saling memaafkan? Nah, ini kenapa sih kok kita harus saling memaafkan? Karena ada banyak manfaatnya. Yang pertama, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Pasti kamu punya rasa, aduh, aku gak enak nih, pernah menyenggol kakinya Dira sampai dia jatuh. Pasti ada rasa tidak enak di hati, ada rasa bersalah. Oh, aku gak enak nih pernah nyenggol makanannya si Semi, jadinya makanannya tumpah. Nah, itu adalah rasa bersalah. Nah, bisa dihilangkan rasa bersalah itu dengan cara minta maaf. Jadi, rasanya hatinya lega. Memaafkan dapat menyelesaikan masalah. Seperti tadi, pasti temanmu marah kan kalau kamu menyenggol makanannya sampai tumpah. Nah, dengan minta maaf dan saling memaafkan, maka masalahnya bisa selesai. Yang ketiga, saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, kalau kamu bisa saling memaafkan, pasti kamu bisa akrab lagi dengan teman kamu. Berbeda kalau kamu saling marah. Misalkan nggak sengaja kesenggol, yang satu minta maaf, yang satu marah-marah, tidak memaafkan. Maka hubungannya jadi renggang, jadi tidak akrab. Tapi kalau saling memaafkan, maka hubungan pertemanannya jadi lebih baik lagi. Bu Guru harap kalian bisa ya saling memaafkan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang gambar seri. Apa itu gambar seri? Gambar seri itu gambarnya ada kelanjutannya.
Jadi dalam setiap gambar itu ada ceritanya yang saling berkelanjutan. Mari kita amati gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Sedang apa ya? Ya, benar. Ada dua anak sedang bersepeda. Yang pakai jilbab namanya Siti. Yang rambutnya hitam ada pitanya namanya Lani. Yang kedua ini, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, itu tertabrak ya bannya yang belakang. Yang ketiga, jatuh. Nah, kalau dirangkai menjadi suatu kalimat, bisa jadi cerita. Contoh, Bu Guru contohkan ya, gambar yang pertama, kita jadikan satu kalimat yang sesuai dengan gambar. Siti dan Lani bermain sepeda bersama. Sesuai ya dengan gambar. Yang kedua, di tengah jalan, Lani tidak sengaja menabrak ban belakang sepeda Siti. Gambar yang ketiga, Siti pun jatuh dari sepedanya. Nah, ini ceritanya sesuai dengan gambar, berarti betul. Selanjutnya, kita amati lagi gambar keempat. Nah, itu yang dilakukan apa ya si Lani? Kelima dan keenam. Gambar keempat yang cocok kalimatnya, Lani segera menolong Siti. Melihat temannya jatuh langsung ditolong. Kelima, gambar kelima, Lani memapah Siti. Ia membawa Siti ke pinggir jalan untuk diobati. Keenam, gambar keenam, Lani meminta maaf pada Siti karena tidak sengaja membuat Siti jatuh dari sepeda. Nah, kira-kira Siti memaafkan apa enggak ya? Nah, ini kira-kira kayaknya Siti memaafkan karena mereka berdua sama-sama tersenyum. Jadi inti dari cerita tadi, si Lani dan Siti bermain sepeda terus tidak sengaja Lani membuat Siti jatuh. Tapi si Lani mau menolong dan membantu. Kemudian dia minta maaf karena tidak sengaja membuat Siti jatuh. Mereka berdua sikapnya baik, jadi bisa ditiru ya. Nah, lihat lagi gambarnya. Ini sudah Bu Guru satukan utuh. Lani minta maaf pada gambar keberapa ya tadi? Ya benar, gambar ke-6. Mengapa Lani minta maaf pada Siti ya? Masih ingat? Karena tidak sengaja menabrak ban Siti sehingga membuat Siti terjatuh. Pada gambar nomor berapa? Iya, nomor 2. Kemudian, menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang minta maaf pada Siti? Baik apa enggak ya? Baik, setuju apa enggak ya? Iya, setuju. Karena Lani mau minta maaf, betul. Dan mengakui kesalahannya. Dia mengakui karena dia bisa membuat Siti jatuh. Kemudian, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang menimpa Siti tadi? Gak sengaja ditabrak bannya jadi jatuh. Terus Lani minta maaf. Bagaimana sikap kamu? Mau memaafkan. Betul. Selanjutnya, pagi tadi Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Benny. Jadi Benny tadi salah ya. Dia sudah nabrak tapi tidak mau minta maaf malah ditinggal. Akhirnya dia merasa bersalah. Contohnya, berarti dia isi suratnya tentang kalimat minta maaf. Edo, aku minta maaf. Tadi pagi tidak sengaja menabrakmu. Aku tadi terburu-buru karena takut telat. Hari ini aku juga waktunya piket kelas. Maaf tadi tidak membantumu merapikan bukumu yang terjatuh. Maafkan aku ya.
inti dari ceritanya kalau mau minta maaf berarti ada kata maaf ya. Rumah Dayu di Jalan Cendrawasih nomor 21. Kita lihat gambar ini. Mana ya angka 21? Itu adalah rumah Dayu. Benar, yang dilingkari itu. Apa warna cat rumah Dayu? Merah muda. Nomor berapa rumah cat putih? Lihat mana yang cat putih yang bawah? Angka 30 berarti nomor 30. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Rumah Dayu 21, di depannya angka berapa? 28. Urutan nomor di Jalan Cendrawasih dari yang terkecil, berarti di deretannya rumah Dayu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27. Bilangan 21 sampai 40 dengan blok DINS. Kemarin kita sudah belajar menggunakan gambar yang dilingkari 10-10. Nah, kalau blok DINS ini seperti ini, dia yang ditumpuk ke atas itu sudah 10. Kamu hitung itu ada 10 ya ke atas. 10 tambah 10 tambah 1. 10 tambah 10, 20 tambah 1, 21. Lagi 10 tambah 10 ditambah 7 berarti 27. Lagi ini ada 3 berarti 30 ditambah 2, 32. Ada 3, berarti 30 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 6, 36. Mudah ya. Ayo kita lengkapi tabel berikut. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pada garis bilangan, kalau ke kanan berarti ditambah atau maju. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Karena ini angkanya di tengah, berarti kalau ke kiri mundur. Berarti mundur ke belakang atau dikurangi 34 sebelum 34, 33 sebelum 33, 32 sebelum 32, 31, 30. Setelah itu ke kanan berarti maju setelah 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Siti datang melerai mereka. Ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar? Benny merusak rumah-rumahanku. Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Kamu benar Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Benny. Betul. Ayo sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Iya, Benny. Aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, ini mereka akhirnya mau berbaikan. Apakah Udin dan Benny akhirnya berbaikan? Iya. Apa yang membuat mereka berbaikan? Karena Siti melerai mereka dan menyarankan membuat rumah bersama. Apa yang diucapkan Benny saat berbaikan? Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Dia minta maaf. Apa yang Udin ucapkan setelah Benny minta maaf? Iya, Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Berarti mereka saling memaafkan. Aturan bermain bersama
teman. Ketika kalian bermain, pasti ada aturannya yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hari libur saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau peta umpet. Pernahkah kalian main peta umpet? Pasti pernah ya, dengan teman-teman atau dengan keluarga. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain peta umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, dalam cerita tadi itu ada aturan saat bermain. Kalau kalian ingin permainannya tetap menyenangkan, harus mematuhi aturan. Bisa kita simpulkan, aturan bermain bersama teman yang pertama, jujur dan sportif. Harus jujur, kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Kalau kena ya bilang kena, kalau nggak kena ya nggak. Yang kedua, tidak boleh curang. Yang ketiga, bermain bergantian. Misalkan gantian, waktunya jaga. Kamu yang waktunya bersembunyi, ya itu harus mau. Nggak boleh menang sendiri ya. Keempat, mematuhi aturan permainan. Jadi, kita lihat permainannya apa. Kalau permainannya peta umpet ya ada aturannya sendiri. Kalau permainannya misalkan main kelereng juga ada sendiri. Itu harus dipatuhi agar permainan jadi menyenangkan. Nah, itu tadi yang kita pelajari. Ada yang pertama tadi tentang manfaat maaf memaafkan. Yang kedua, gambar seri. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang angka 21 sampai 40. Yang keempat, kita belajar tentang sebelum aturan bermain bersama teman tadi kita belajar tentang kalimat permintaan maaf. Nah, itu saja pelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi dengan Bu Guru. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.